jumper aki. Di jumper aki besar dan dinamonya kendor, kabelnya udah nyala sekarang. PW kodoknya sudah nyala. Ternyata pertama akinya tekor, kedua kabel dinamo starternya ada yang kendor. Alhamdulillah sudah nyala. Tinggal nanti di test drive sama pembetulan rem bagian depan. Rem bagian depannya ini bermasalah. Tinggal finishing bagian rem depannya. Ini sudah nyala. PW kodoknya sudah nyala. Ternyata permasalahan akinya rodo tekor dan posisinya dinamonya, kabelnya ada yang kendor. Setelah kita urut di dinamo starternya, ternyata sudah nyala, sudah berhasil dinyalakan. Alhamdulillah, tinggal finishing bagian rem depannya. Rem depannya rodo bermasalah kemarin, remnya ini posisinya jeblos, tidak berfungsi rem yang depan. Ini dibawa ke bengkel lalu ditarik pakai pipa, karena kalau cuma pakai seleng toh nggak bisa, ini harus pakai pipa karena sangat berbahaya. Kemarin kita nariknya aja pakai pipa untuk keamanan dan jalannya betul-betul pelan sekali. Dan ini tinggal finishing bagian rem depan kanannya, ini sudah tinggal finishingnya. Semoga lekas terselesaikan. Dan ini untuk bagian rem depannya kita juga harus ngereko karena namanya juga mobil antik, mobil klasik. Ini gasnya terlalu besar, ini nanti kita kecilkan. Ini masih gereng-gereng kebesaran stasionernya kebesaran ini. Stasionernya kebesaran, masih gereng-gereng. Ternyata mobilnya masih normal, masih lumayan tokser. Ternyata permasalahan kemarin akinya tekor dan posisi dinamo starternya bagian solenoidnya, kabelnya kendor. Setelah kita masuk di bawah kolongnya, kita betulkan, ternyata langsung hidup. Alhamdulillah. Ini kemarin kita tarik ke bengkel kita menggunakan pipa, menggunakan mobil ini. Kita tarik pakai L300, mobil penarik kita. Ini juga masih ada VW ini, tapi VW-nya VW yang model kombi. Ini VW ini masih ada VW kombi, ini juga Jerman. VW kombi Jerman, itu juga VW Jerman,
tapi istilahnya VW kodok. Tuh, ini masih ada sedan model Honda. Nah, dibangun-bangun ya mungkin besok bisa berharga tinggi, tapi untuk saat ini masih berwujud sampah. Posisinya masih berwujud sampah. Ini lagi di lokasi bengkel Devin Motor Mutian. Ini kalau dilas-las dibetulin lagi nanti bisa seperti itu, VW kodok. Kalau ini VW kombi, ini istilahnya VW kombi, sama dari Jerman, dari VW itu Eropa, termasuk Eropa. Kalau Honda ini Fiat, Honda Fiat ini posisi kondisinya juga sudah seperti ini. Udah puluhan tahun tidak dinyalakan, lampunya juga udah tidak ada, itu dalamnya seperti itu. Ini prosesnya kalau mau dinganu masih lama, kaki-kakinya juga parah. Nih untuk VW itu termasuk barang klasik yang kalau sudah jadi seperti itu ya harganya lumayan. Ini udah nyala, ini VW kodok, tinggal finishing bagian kampas remnya depan. Ini kampasnya juga nanti dibikinkan, biasanya ini rem depannya masih bermasalah, masih belum selesai. Belum selesai rem depannya. Kalau mesinnya udah nyala, ternyata kemarin akhirnya agak tekor dan bagian dinamo setrumnya, dinamo starternya itu masih kendor. Setelah kita betulkan, kita kencengin, akhirnya VW nya bisa nyala ini loh. Ternyata normal, masih asli normal ini VW nya nih. Mesinnya juga masih mesin VW asli nih, coba lihat nih. Nih, ini mesinnya masih mesin VW asli. Ini kita matikan dulu karena untuk VW ini kalau untuk menyalakan posisinya harus jalan untuk pendinginan. Kalau posisi tidak jalan terlalu panas, jadi kita menghidupkan sebentar saja. Posisinya jelas mobilnya VW sudah nyala, sudah ready, siap buat jalan, tinggal nunggu rem depan ini. Rem depannya juga rada mumet ini, lenggreko-ngreko karena onderdinya kita tanya-tanya tidak ada yang punya ini. Namanya juga harus rekayasa ini. VW kombi, VW kodok. Ini yang kombi, yang ini. Ini VW kombi ini. Wah, ini Mas Fata Adi, harta karun. Nah, ini masih wujud sampah kalau ini Mas. Ini masih seperti ini, masih wujud sampah. Posisi di lokasi bengkel Devin Motor Mutian, Gunung Pring. Ini masih ada VW Jerman, VW kombi. Kalau itu VW kodok yang biasa disebut Herbie karena dibuat film Herbie yang sangat terkenal. Dan kalau VW itu buatan Eropa atau Jerman. Kalau yang ini sedan Fiat, ini buatan Jepang. Posisinya masih wujud sampah. Entah rencana selanjutnya, kita menunggu keputusan dari tim kita, dari teman-teman. Mau dinyalakan, dibuatkan mobil atau dijual, atau keputusan lain kita tidak tahu. Yang jelas VW kodok Herbie sudah siap jalan terbang mengitari kota Munthilan. Tinggal finishing bagian rem depan sudah kita nyalakan, tapi kita menyalakannya jangan terlalu lama untuk VW kodok itu. Kalau posisi berhenti, kalau jalan tidak apa-apa karena pendinginannya
Tidak seperti mobil Jepang, itu pendinginannya sistem. Jadi untuk menyalakan VW kodok itu kalau posisi berhenti akan lebih panas. Jadi kalau buat jalan pendinginannya sistem angin, jadi lebih bagus kalau menyalakan mesin sambil jalan. Jadi untuk manasi itu juga sambil jalan, kalau berhenti panas posisinya karena pendinginannya pakai udara. Kalau yang ini spor, ini spor atau kereta api. Sudah selesai pengecatan tapi masih belum nyala mesinnya. Ini ada kereta api, ini ada VW kodok, ada VW kombi juga. Yang jelas VW kodoknya sudah nyala. Tadi kita jumper pakai aki besar dan kita masuk di kolongnya, ternyata dinamonya ada yang kendo kabelnya. Setelah kita betulkan ternyata ya tekjreng juga ini ternyata masih normal loh ini. Langsung nyala loh. Langsung nyala ini. Menyalakannya sebentar-sebentar kalau posisi berhenti, karena posisi pendinginannya pakai angin udara. Jadi untuk posisi pendingin harus jalan. VW kombi Jerman, Fiat Honda, Fiat Jepang. Ini kalau sudah jadi seperti itu ya lumayan juga. Kalau sudah jadi seperti itu, dicat kinyis-kinyis, ya kalau jalan-jalan buat ke kota-kota bisa jadi pusat perhatian. Sayangnya posisi sekarang masih wujud sampah. Kalau yang itu siap terbang, nanti tinggal pembetulan kampas rem depan dari bagian kep remnya. Ini juga kalau mau dibetulkan, wah biayanya masih banyak sekali. Kaki-kakinya juga dikatakan harus perbarui semua. VW kombi Jerman, ini Fiat tahun berapa? Kepala 6 lupa saya. Tahunnya tahun berapa ini. Kalau VW kodok itu komplit loh surat-suratnya nih. Surat-suratnya komplit ini. VW ini BPKB ada, STNK ada, mesin juga masih bawaannya dan tekjreng ini. Wah, itu ada tetesan oli ya, lumrah lah. Kita matikan dulu biar tidak terlalu panas karena posisi tidak jalan. Alhamdulillah sudah nyala. Ini posisi kemarin kita tarik dari jalanan menggunakan pipa. Ini tinggal finishing bagian roda depan pengeremannya. Ini sudah kita betulkan, tapi semuanya juga harus merekayasa. Ini kita beli onderdilnya aja, tidak ada yang jual. Kita harus reka-reka atau semuanya hampir. Kalau mobil seperti ini ya caranya ngereko karena posisi beli yang baru ndak ada, pesan pun belum tentu ada. Ini posisinya masih pembetulan terakhir di bagian rem depan yang sebelah kanan. Untuk mesin sudah nyala. Setelah pembetulan rem bisa langsung jalan. Ini untuk jalan ya nyenengke ini karena posisi barangnya juga masih lumayan, mesinnya juga masih normal. Starternya tadi juga setelah kita betulkan starter tekjreng,
Cuma kemarin bermasalah, ternyata akinya sudah tekor karena lama tidak dipakai. Kemudian dinamo starternya di solenoidnya itu ternyata kabelnya ada yang kendor. Setelah kita betulkan langsung nyala. Ini lumayan sekali, indah nian Herbie. Si Herbie sudah nyala, siap buat terbang melanglang buana di tengah-tengah kota. Kalau di pegunungan eman-eman ini, karena biasanya overhead untuk mobil si Herbie ini. Kalau di pegunungan tanjakan-tanjakan tajam biasanya eman-eman karena posisi pendinginannya masih menggunakan sistem pendingin udara, tidak seperti mobil-mobil lainnya. Semuanya suaranya juga lumayan lah, tidak terlalu kasar. Posisi mobil usia segini mesin seperti itu ya masih tergolong bagus. Tadi kita jumper pakai aki besar itu, kemudian kita betulkan dinamo starternya di bawah. Alhamdulillah langsung nyala. Tinggal rem depan kanan, bisa untuk jalan-jalan di kota Muntilan ini, termasuk barang antik, barang klasik. Para bintang film dan pejabat negeri aja banyak yang memburu koleksi dari VW kodok ini, dan juga model VW kombi kayak gini. Ini VW kombi Jerman, kalau itu juga sama, itu juga buatan Jerman. VW kodok atau si Herbie. Surat komplit itu. Kalau itu VW apa ini? VW kereta api. Untuk anak-anak. Ini juga baru selesai ngecat. Catnya belum, baru berapa hari catnya, tapi mesinnya belum nyala, masih butuh proses sangat lama. Ini kebetulan yang hari ini juga lagi turun mesin, lagi kita udal-udal mesinnya ini. Semuanya diudal-udal posisi mesin-mesin. Nah, ini rada menyita waktu, tenaga, pikiran semuanya ini. Masih banyak sekali yang harus kita kerjakan, PR-nya masih banyak. Masih perlu pemikiran dan keluarkan tenaga cukup lumayan. Yang jelas si Herbie sudah nyala dan bagian pengereman sudah hampir selesai, kita sudah rada lega. Ini tidak bosan-bosannya kita memandangi si Herbie, karena kita dulu juga pas saat masih remaja sering nonton filmnya Herbie ini, rasanya ya kak sangat takjub, kagum dengan si Herbie. Sekarang justru kita ada pasien si Herbie yang kemarin harus kita tarik pakai pipa, sekarang sudah nyala. Si Herbie-nya sudah nyala, tinggal rem depan. Ini untuk bagian dalam itu, kalau mobil seperti ini depan itu tidak ada mesinnya, mesinnya berada di belakang. Tadi yang depan ini justru seperti bagasi, tapi posisinya ada tangki bahan bakarnya. Tadi untuk mengisi bensinnya dari sini. Nah ini lewatnya sini. Ini sambung-sambungan begini. Ini kabelnya juga masih mengerikan, ini harus dirapikan, ditutup pakai karpet untuk bagasi. Yang depan tidak ada mesinnya langsung di belakang. Sistemnya mesin dapat penggerak belakang langsung. Businya juga posisinya tidak seperti mobil Jepang. Posisi businya ini juga rada antik businya. Jadi kalau yang belum tahu, jadi businya ini nih diurutkan dari sini dua.
Kemudian ya sini juga 2. Ini kipasnya besar, ini pendinginannya. Jadi untuk mesinnya itu hampir mirip-mirip menyerupai dengan Vespa juga. Cuma kalau ini ada dinamo alternator untuk pengisian aki. Untuk karburasinya di sini. Dan untuk businya ini yang agak lain karena langsung ini penggerak roda kanan kiri. Tuh bagian bawahnya seperti itu. Untuk ngetap oli di situ. Ini posisinya tutupnya masih ada yang belum beres. Masih perlu finishing lagi. Ini tadi untuk koilnya berada di sini. Kalau koil ini bebas mau diganti mobil biasa, tidak masalah. Untuk koilnya untuk pakai L300 bisa, untuk kijang juga bisa. Nah, ini belum disolasi, ini nanti kita solasi. Ini posisinya masih seperti ini. Nanti kalau enggak ini bisa konslet. Tutup delkonya ini biasa. Kalau bagian delkonya posisinya masuk sini hampir menyerupai mobil biasa, tapi untuk busi di kanan kiri, penggerak roda di kanan kiri. Tadi ini mobil ini tidak ada gardan yang menghubungkan roda sana, jadi ini langsung posisi di sini. Nah itu untuk penggeraknya langsung di roda belakangnya langsung, yang depan tidak ada gardan, jadi posisinya yang depan cuma langsung as roda. Oke, untuk yang depan ini tidak ada penggeraknya, jadi sini cuma biasa, ini cuma dapat worm. Dan ini untuk kaki-kakinya juga simpel sekali nih, tidak seperti mobil-mobil yang ada stabilizer posisi setelan banyak itu enggak ya. Ini masih ada tapi posisinya tetap simpel, dan ini posisi lebih awet dari mobil-mobil zaman sekarang. Ini tidak terlalu banyak bagian kaki-kakinya langsung, dan ini besar, dan ini juga besi langsung. Ini kuat nih. Ini pernah ada kasus dari VW kodok atau wagon itu, rodanya itu patah sini. Jadi rodanya sudah jelas patah, tapi cuma rodanya dapat sini. Ini masih bisa buat jalan posisinya karena rodanya kecepet ini lah. Dari posisi ini ada, ini juga kuat. Ini padahal rodanya sudah patah sini, itu masih bisa buat jalan. Ini dari kasus VW seperti itu, karena ini kuat sekali nih. Ini pandai juga, apalagi ini udah kasih dempul. Jadi kasus rodanya ini pernah patah, tapi bukan mobil ini, mobil VW lain. Asnya ini patah, rodanya itu nyepet sini, itu masih bisa buat jalan. Dari posisinya di sini, ini ada bibirnya, bisa buat jalan. Ini bahannya ini benar-benar kuat. Ini besi semua, ini tidak ada fibernya. Bukan seperti sekarang yang plastik atau fiber. Yang dalamnya juga masih berantakan, masih pembetulan. Karena tadi kita harus menghidupkan mesinnya, harus bongkar-bongkar. Ternyata kabelnya ada yang bermasalah. Ternyata mesinnya normal, enggak masalah. Mesinnya masih normal, tidak ada masalah. Kita nyalakan juga langsung tekjreng. Lumayan, ini termasuk normal sekali kalau ini. Termasuk normal tadi untuk mobil VW wagon, suaranya cuma seperti itu, kipasnya agak nyaring.
Ini termasuk masih bagus, masih lumayan. Nah, ini kalau orang bilang ya istimewa gitulah. Menurut kalau bakul-bakul Giwang istimewa. Dan ini memang betul lumayan ini. Mesin masih aslinya, masih suaranya juga tidak terlalu kasar. Tidak bosan-bosannya mulai ngotak-ngotak. Kalau sudah jadi mesin yang kedua, bagian kabelnya ternyata cuma bagian soket kabel. Setelah kita betulkan langsung nyala. Ini untuk menyalakan VW kodok ini harus jalan. Kalau posisi berhenti lebih panas karena sistem pendinginannya pakai udara. Lumayan lah kerjaan kita, termasuk karo hiburan, tapi setelah bisa menyelesaikan rasanya gak ada kepuasan tersendiri. Tinggal pemasangan dari bagian pengereman roda depan bagian kanan. Si Herbie yang legendaris mendunia. Di sini masih ada si Herbie. Ini kalau anak-anak sering nonton film Herbie itu melihat ini ya hampir plek sama persis si Herbie. Sudah selesai pengerjaannya, tinggal finishing. Orangnya sudah kita hubungi. Untuk pengerjaan yang lainnya juga kelas berat-berat, ini turun mesin, yang sport itu juga turun mesin. Mungkin yang belum tahu informasinya VW macam-macam, ada yang VW kodok gini, ada yang VW model safari. Ini juga VW dari daerah Budur ini tadi, hampir sama yang untuk wisata-wisata itu, tapi kalau ini kodok, kalau yang itu VW safari yang biasa dulu untuk Pak Camat. Kalau ini VW kombi, hampir sama semuanya dari Jerman, dari buatan Eropa semuanya. VW kombi Jerman, itu VW kodok Jerman. Kalau istilahnya VW apa saya lupa, yang jelas terkenalnya dengan Herbie, si Herbie. Itu masih ada sedan, Honda sedan Fiat ini. Fiat ini buatan Jepang. Kalau ini Fiat. Ini Fiat 125. Fiat. Itu untuk VW kodok itu sekernya juga 4 itu. Kalau model Seret itu malah cuma 3. Posisi masih di bengkel Devin Motor Mutian, Gunung Pring, Muntilan. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Ini ada VW kombi Jerman yang masih berwujud sampah, sedan Fiat Jepang yang masih wujud sampah. Terus itu ada VW kodok atau yang sudah siap jalan, tinggal finishing bagian rem depan kanan. Kalau yang VW kombi ini masih wujud sampah beneran nih. Ini cuma rosokan besi sampah yang belum diolah. Kalau sudah diolah ya jadi seperti itu. Jadi seperti VW Herbie. Kalau ini VW besar. Ini kacanya sudah tidak ada semua. Lampu-lampunya juga sudah tidak ada. Rodanya tinggal depan, yang belakang kaki-kakinya juga rusak. Ini sebenarnya kalau
atasnya dikasih atap ya tidak separah ini, tapi karena atapnya ada ya jadi seperti ini. Nih. Dalamnya parah lagi ya. Ini masih berfungsi nih ya. Nah. Tapi yang bawah sudah agak rusak. Kalau yang VW kombi itu bensinnya dari belakang sini, tangki di belakang. Kalau VW kodok itu tangkinya di depan. Jadi posisinya mengisi bensin dari depan, kalau ini dari belakang. Di posisi dalam. Spor masih berantakan. Ini juga berantakan. Kembali lagi si Herbie. Masih belum bosan melihat si Herbie yang sudah nyala siap jalan, tinggal finishing rem bagian depan. Oke, gitu aja informasinya dari Devin Motor on the road. 25 jam 365 hari no jadwal libur. Pengerjaan si Herbie alias VW kodok sudah hampir selesai, tinggal finishing. Kita mau istirahat dulu sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, melihat mobil klasik yang sudah nyala. Rasanya ada kepuasan tersendiri setelah berhasil menyalakan si Herbie. Ternyata mesin normal, cuma bagian aki yang tekor dan soket dari dinamo starternya yang kendor, dan untuk terakhir pengerjaan bagian pengereman roda depan. Oke, gitu aja. Salam semangat 25 jam untuk semuanya sahabat dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe channel dari channelnya Devin Motor on the road 25 jam. Like, komen, dan kritikan yang membangun. Kita tunggu subscribe, like-nya di channel YouTube Devin Motor on the road 25 jam. Oke, selamat siang, selamat istirahat, selamat bergabung, bertemu kembali dengan channelnya Devin Motor di lain kedaruratan, di lain acara, di lain kedaruratan mobil lain.